Di New York ada tahu susu. Tuh, itu. Now Milk. Kenapa Bang Panji bisa menilai kalau Bang Panji itu nggak lucu di sana? Karena waktu gue open mic gak ada yang ketawa, Del. Diem semuanya. Pahit di atas panggung. Orang gue pernah nangis. Sehari 3 kali, seminggu 5 kali, 15, 30, 60 kali sebulan, dikali 6, 360 kali gue stand up, gak ada yang ketawa. Tapi jadi lucu karena di dalam mention ada joke catetel gitu kan. Ternyata emang ada intelnya beneran. Jadi waktu itu, kalau nggak salah ada gue sebut aja deh. Yang pasti polisi minta undangan lebih dari 100. Coach Justin stand up. Stand up. Dia bakal stand up. Nah, penasaran. Open mic berarti. Nggak mau dia. Dia nggak mau open mic. Dia yakin lucu. Orang nggak tahu apa-apa. Harganya segini. Mereka bilang, "Di, apaan? 125.000. Radit aja sendiri 200.000." Kan gitu kan? Gitu. Jadi Ada hantu yang nggak suka sama harga. gue nyebut Radit ada yang jatuh nih. Yang mengerikan sih. Aduh. Coba jalan. Tuh nyusunnya sudah salah. Nyusun salah. Yang kecil-kecil Jelasin tuh depan dulu, kayak begini. Bang. Ini mainnya gimana, Yang kecil-kecil Bang? gini. Nah, kalau raja hitam tuh adanya di putih. Berarti gini. Kalau menterinya di sini. Enggak, di urutan ini punya gua. Oh, gue putih. Iya. Diurutin gini. Kok dia ada magnetnya, Bang? Nggak usah mikirin magnetnya, belajar ini dulu nyusunnya. Galak banget sih. Karena ya lu, abang-abangan gua atlet catur. Oh iya. Kuda yang nyetusin dia dulu Mang Ini Gendra. apaan sih? Kok ada di tempat gue? Gimana kalau belajar sama abang gua lu? Bentar lagi nyampe nih dia nih. Oh iya. 2 detik lagi. Galak 1, 2 nyampe kan. Galak nggak? Masuk abang. Halo. Apa kabar? Ya Allah. Halo, apa kabar? Ya. Kenapa lengket? Nempel, Bang. Kenapa lengket? Iya. Di mana saya? Di tengah. Di tengah, Bang. Iya, terima kasih banyak ya udah diundang ke. Ini apa sih sebenarnya? Ini kosan punya saya. Berapa lu bayar? Murah. Enggak, karena ada yang aneh. Apanya? Galonnya murah tapi ada TV bagus. Gimana sih ceritanya? Murah bener. Iya. Bener. Biasanya kalau ini kayak gini TV-nya mah tabung. Iya, bener. Terus kenapa ada koper? Lu siap-siap kabur? Apa sih lu sebenarnya apa sih? Kalian berdua nih apa sih Ini hubungannya? kontrakan. Tadinya gua sama Faisal Agung. Terus Faisal dipecat sama mudik. lu? Enggak dipecat. Faisal mudik. Oh, mudik. Ceritanya. Itu Iya. rekening di belakang, jangan. Oh. Tapi kalau kopernya ditinggal? Nah ini koper dia. Dia nih ngekos sebelah. Terus ngapain di sini? Kenapa dia dandan main ke kosan lu? Dia suka ngajak gadis-gadis ke sini, teman-teman dia. Gadis-gadis, anjing. Ngaku kaya. Situ dia. orang Mojokerto ngomong gadis-gadis. Halo, apa Gadis. kabar? Halo, Bang. Iya. Ngakunya kaya. Ngakunya? Kontrakan dia yang paling kecil di sini. Beli-beli sofa. Iya, tapi Gua gue nggak- naruh sofa ini di kamarnya Bang Firza, Bang. Lu yang naruh sofa ini? Iya, biar gue bisa manggil tamu-tamu gue juga ke sini. Oh. Karena kamar gue kecil banget, Bang. Kamar atau kamar mandi tuh? Kamar. Kamar. Kecil kamar. Kamar. Harusnya nggak ada sofa ini. Ini saya nyusun tengkorak. Oh, apa ini? Bekas-bekas ini ya, lu bunuh ya. Ini apa nih, lu suka rap ceritanya? Suka saya. Anjay. Satu lagu dari Snoop Dogg dong. Satu lagu Ispa gimana? Snoop Dogg gitu. Apa itu? Legend itu jadi rusak-rusak lagunya. Eminem. Ah, Sorry mama. Na 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 na. Kok na. Saya dengerin doang. Na, beda lagu. Maaf ya Mbak ya. Iya, nggak apa-apa, Bang. Saya kalau lagi sama dia suka aneh ngobrolnya. Iya. Tapi gue dipanggil disuruh ngapain? Ngajarin catur. Ngajarin catur. Ngajarin Ya, catur. salah orang lu. Gue emang sering main catur. Lah kan Tapi ada gue tolol. Coba aja lu lihat, kan gue ada skakmat gitu. Coba lihat kolom komentar. Panji tololnya main caturnya gitu. Beneran gue ngomong salah. Itu enggak, itu Mas Panji emang pura-pura. Lah. Karena fokus ngobrol untuk menanya sesuatu. Enggak, emang gue atau gue humble kali ya. Iya. 40 kali main catur nggak bisa. Emang tolol atau humble banget tuh gue tuh. Tapi emang konten catur itu Mas Panji
yang mau atau emang buat ngegiring mensreya, Mas? Dua-duanya, gue lagi nyari bagaimana cara untuk menggiring orang yang doyan politik ke kanal YouTube gue biar bisa gue promoin show mensreya kemarin. Terus gue nonton ini, tahu ini nggak acara talk show yang makan chicken wings pedes? Oh, ini. Namanya Hot Ones kalau nggak salah. Jadi ada satu host ngajak ngobrol, makan chicken wings tapi sambil makan sambal. Makin ke belakang pertanyaannya makin panas, tapi sambelnya makin panas. Makin pedas. Makin pedas. Jadi gue pikir ini lucu banget nih. Apa yang kayak gitu ya? Jadi makin ke belakang ditanya yang makin ribet, tapi dia juga keribetan ngelakuin sesuatu. Kepikiranlah catur. Harus catur Uno juga, Mas. Iya. Semakin kalau udah nyusun tinggi tuh semakin gampang goyang tuh Uno. Ntar kapan-kapan gue bikin Uno ya. Uno Kalau keren, kemarin sih gue menarik, gitu. keburu catur. Tapi kan catur juga melambangkan permainan politik. Gitu. Ada yang mainnya lika-liku, gak ketebak gitu. Dan kebanyakan aktivis Suka itu catur. suka main catur, bener. Fahri Hamzah tuh jago banget main caturnya. Kenapa ya? Nggak tahu. Apa mereka emang suka ngincer yang paling gede ya kan? Suka ngincer aja gitu lah. Apa sih suka? Saya kagak ngerti Mbak ini siapa politik. sih? Siapa sih ini orang, Mbak? Gue kagak ngerti politik, benar. Ah, bohong. Tapi Bang Panji kenapa sih komedian itu ngebahas tentang politik gitu? Karir gua itu bisa kayak gini karena Firza Logika. Terlalu Dia yang ngajarin gua stand up. Oke. Waktu itu tanggal 13 Juli 2011. Dia, Ernest, Isman, Rian, Amaradit stand up. Oke. Berdirilah Stand Up Indo. Foundernya dia. Wow. Gua ikut-ikutan. Tahu kan gue tukang bohong ngarang dari siapa? Dari founder juga begitu. Ya kalau ditanya kenapa senang yang ngomongin politik, karena stand up comedian itu biasanya ngomongin yang deket-deket, yang dia suka lihat, yang dia suka perhatiin. Iya. Kalau Radit lagi dekat dengan kehidupan menjadi seorang ayah dan menjadi seorang suami, itu yang dia bahas. Kalau gue karena ya temennya sama orang-orang partai juga, di sekitar gue pembahasannya politik, akhirnya yang gue bahas itu lagi. Itulah kenapa Firza tuh stand up-nya ngomongin hal-hal yang berbau logika. Gue bareng ilmuwan gue. Gila, nongkrongnya bareng yang ilmuwan. ngumpulin tikus putih tikus itu Iya. temen gue. Iya. Dia yang kerjanya bisa misahin ya. Putih sebelah sini, itu sebelah sini. Bukan profesor ya. Bukan, Bukan misahin ilmuwan. aja. Iya. Vendor tikus lab. Vendor tikus lab. Kadang jualan buat ular. Iya, itu tikus dia. buat ular. Tapi Bang Panji kan dulu jurinya Bang Firza. Apa tadi lagi? Ulangi. Jurinya Bang Panji dulu jurinya Bang Firza. Belum sampai nama. Udah enak. Aduh. Iya betul. Enak banget gua ngeliat dia waktu itu di final. So keren. Iya, gua masalahnya kita semua tahu dia orangnya kayak apa. Sehingga pas ngeliat dia, ya apa sih? Kesel liatnya. Kesel gue. Kenapa lu gini-gini Bang? Enggak, kita tuh diomongin gimana caranya kita tuh langkah pertama harus menangin penonton. Oh gitu? Enggak. Masa gitu? Enggak, karena ada yang buat salam akhirnya kayak Assalamualaikum gitu-gitu Iya. kan banyak-banyak kan. Iya. Gue tuh bingung harus masa pakai nada-nada gue nggak bisa. Jadi Iya. gue gitu-gitu. Iya gitu. Abis itu aja tuh durasi tuh 30 detik gini-gini doang tuh. 45 detik gini-gini doang tolol. Kalau itu kan strategi. Iya gua lagi duduk sampai gua cing Abdel abis durasi nih gitu. Kira-kira sebel gua ngeliatnya. Pengen gue lempar pakai botol. Banyak gaya Tapi kan gitu. Mas Panji di tengah masuk pas ngejuri. Enggak yang dari awal. Iya, kan soalnya kan baru balik dari New York waktu itu. Ngikutin enggak tapi syuting enggak kan? Apapun yang ada elunya, kagak gue ikutin. Gue juga nggak tahu ada YouTube ini. Pas diundang aja gue tahu, karena gue menghindar. Algoritma gue tuh nggak ngasih lihat apa yang gue pengen. Kan suka gitu kan. FYP kan algoritma yang pengen gue lihat ditunjukin kan. Kalau algoritma YouTube sama Instagram nanti itu anti Firza. Pokoknya yang ada Firzanya nggak ditongolin. Masa setiap ada gue dilaporkan. Iya bener. Saking sebelnya gue. Terlalu jahat kayaknya itu dah. Enggak, karena lu nyebelin. Ini apa ini ikut-ikutan gue nih? Ah, lah, ini gimana sih rajanya bercinta atau gimana? Ya.
Hah? Wah ini nggak bener nih, masa staffnya sendiri disikat? Anjay. Anjay Suranjay. Gokil, nggak bener nih. Tapi kenapa dia dilolosin bang? Itu gue nggak tahu sumpah. Gue tiba-tiba ketemu udah di 5 besar. Jadi iya bener, pas gue masuk emang 5 besar. Udah 5 besar. Pas gue mulai ngejuri, udah 5 besar. Terkejutlah gue. Pertama, kok ada dia di Suci? Kedua, kok 5 besar? Bingung gue. Roasting panis lagi malam itu. Iya, jadi gue juga bingung. Tapi mungkin doa orang yang apa istilahnya ternistakan itu Teraniaya. teraniaya. Udah nggak tahu ayam. Udah nggak tahu ayam. Doa yang teraniaya itu dikabulkan oleh Allah. Dulu dia emang harus gue akuin dulu waktu dia masih kerja di Comika di perusahaan gue, itu dicela-cela mulu. Dulu dia sebenarnya orang kesayangan karena seneng banget dia apa-apain, mau aja. Termasuk waktu itu dipesenin Alphard, naik Alphard karena dia belum pernah naik Alphard. Nggak pernah naik Alphard. Iya, udah kontennya cuma dia dipesenin taksi duduk terus di konten gitu doang aja. Kayak ibarat kata lu nangkep siamang masukin mobil, direkam. Lucu banget kan siamang naik mobil gitu, kayak gitu. Nggak cuma naik mas, pakai jas. Pakai jas, Gue naik Alphard pakai jas. pakai jas. Gitu. Terus udah gitu karena merasa teraniaya dia berdoa, saya harus balas dendam dengan ikutan suci. Masuk dia. Masuk. Juara berapa sih? Juara Ya? dua. Juara 2 dia. Gokil. Kenapa nggak juara 1 menurut lu? Iya, baru mau gue tanya. Kenapa lu nggak juara 1? Saya kan kayaknya karena gua nggak bisa menulis dengan perasaan mungkin ya. Mungkin nggak. Apaan? Orang udah nyampe final. Orang udah nyampe final kok. Nggak tahu kenapa. Gue juga nggak tahu kenapa. Karena Lah kan juri Mas Panji. nggak pas lu stand up gue gue kasih angka gue ludahin. Pas pengumpulan dia lahir orang kayak Iya. Dari 5 besar gue gitu. Firza, misalnya stand up, Firza, bawapan gue patahin, gitu sudah tutup. Gue kirim. PO Box 665. nggak tahu kenapa Mas. Sampai sekarang nggak tahu kenapa tuh. Ya. Tapi Rizky penulisannya bagus banget, sangat bagus dia. Iya, kalau dia juara 1 kita ngerti kenapa. Gue nanya kenapa lu juara 2. Iya. Harusnya lu keluar 3. minggu pertama. Itu loh. Juara 5 berarti kalau minggu pertama ya? Kagak. Oh enggak masuk 5 besar Nggak malah. masuk. Dan gue lempar topi balangnya. Kayaknya nular. Kan Logika ada nular. 13 besar. Dia harusnya dari minggu pertama udah keluar. Dia keluar 13 besar. Gue baru masuk tuh acara di 5 besar. Makanya saya tahu, mumpung Mas Panji nggak juri, saya masuk kan. Soalnya kalau ada gue dari awal nggak lolos ya. Nggak bakal lolos. Tapi enggak, gue bercanda ya, gue bercanda. Enggak. Firza layak mendapatkan apa yang dia telah capai. Anjay. Iya. Sumpah gue ikut bangga gue. Sumpah gue ikut bangga. Waktu final itu anak-anak markas Comika tuh pada datang Satu semua untuk kantor. dukung dia. Satu kantor. Karena ini prediksi kami, kalau dia menang pasti nangisnya lucu. Pasti mukanya lucu. Lu pernah ngeliat burung hantu nangis gak? Kagak gue masuk. Iya kan? Coba kayak burung hantu zaman dulu, coba. Dulu lu suka bikin jadi burung hantu, coba deh. Ini burung hantu nih dulu. Bayangin nangis kan lucu banget. Kita pengen ngeliat dia juara karena pengen ngeliat dia nangis. Gue tuh inget banget. 5 besar masuk 4 besar nih. Kan yang selamat gue sama Faisal Agung masuk 4 besar. Itu nangis gue sedih. Masa diketawain Mas Panji? Nyolong banget itu. Dia nangis itu. Dia nangis itu. Ya soalnya Kayak jelek. fenomena gitu. Lu nangisnya jelek. Gak cocok. Ada orang yang gak cocok nangis loh. Iya. Iya, kayak lu. Ini boleh di sini gak? Buat apa Mas? Kayak penulia. Ada isinya ya lu. Ada. Masalah itu. Lah kok air Kenapa? aki? Bukan. Air mawar itu. Buat kuburan. Mayat dong. Masalah itu, gua kan mengidolakan Rin Hermana. Ada talent Mas Panji juga dulu. Act out, terus absurd gitu. Waktu Suci 6, lucu banget. Tapi Mas Panji komentarnya gini, Rin, lu lucu banget. Cuman gua kalau ditanya orang, Rin ini apa? Nggak ada. Semua materi lu sampah. Nah itu, kayaknya gua kalau ada Mas Panji keluar di awal gua. Tapi kan itu pujian, bukan hinaan, keren itu. Sampah itu maksudnya bukan sampah jelek. Maksudnya sampah tuh mungkin istilah yang tepat receh kali ya. Gua sampai harus klarifikasi ke Rin karena Rin tersinggung juga. Iya loh bang, saya nontonnya aja sebagai idolanya. Wah jahat banget ini orang. Kagak, maksud gue sampah tuh bukan sampah jelek kayak
kayak materi itu apa ya? Jadi bukan kayak kalau Rizky kan penulisan banget itu. Kalau dia tuh dia lucu aja. Ada orang lucu banget gitu. Jadi kayak ini apa ya? Ya udah lucu aja gitu. Tapi mungkin maksud gue receh kayak salah pakai diksi. Ada gue mesti jelasin. Kalau lu sampah enggak? Berbobot enggak? Apa tuh? Kayak hampa sih. Kehampaan. Kayaknya istilah yang tepat untuk menggambarkan stand up lu tuh itu istilah yang tepat. Nggak ada arti. Iya. Mau ditafsir sama orang yang Iya. suka baca body language juga nggak ngerti itu. Remin penulisannya rapi. Rapi. Wah. Terus Rin act-nya oke. Wah. Semi politik. Firza Nggak digambarin apa-apa. aneh aja pokoknya. Gitulah. Misalkan nih Mbak Dela, Mas Panji, pengen belajar stand up. Ya. Pertama kali apa, Mas? Kalau menurut gue, ini tampaknya iklan, tapi ini beneran serius nih. Coba lu buka pecahkan.com. Pecahkan.com. Jadi gue tuh punya sekolah, namanya Sekolah Pecahkan. Oke. Ada websitenya pecahkan.com. Lu bisa belajar gratis, bisa belajar apa. Maksudnya kalau mau beli buku stand up bisa, kalau mau ikut kelasnya bisa, kalau mau belajar gratis bisa. Masuk aja ke pecahkan.com atau ikut komunitas stand up. Cuman harus kita akuin komunitas stand up Indo tuh agak kurang ramah perempuan gitu kasarnya ya. Karena pada ngerokok, acaranya malam mulu. Terus Kirain ada perempuan dipukulin gitu, Bang. kadang sama dia, lu Enggak, saya. lu suka gitu. Apa kau? Wah, langsung di smackdown gitu perempuan. Perempuannya ini. Tuh, gua ngajar di kelasnya tuh di Comika Comedy Club. Jadi ada pelajar, ada yang ngajar. Yang ngajar juga komika-komika terkenal. Lu pernah ngajar nggak sih? Nggak pernah. Nanti ya. Kalau ada pelajar terkenal. Fajar Mukti ditawarin. Katanya kan Bagus dia, tulisannya Fajar Mukti, bagus. Ketemu sama kepala sekolahnya, diajarin. Terus gue bilang, gue mau ngajar dong. Semangat ada nggak? Mau ngelola semangat bisa gue. Tapi kalau nggak lucu gitu tuh bisa belajar untuk jadi lucu. Bisa. Dalam hal apapun, kerja keras akan mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras. Ada orang yang berbakat untuk lucu, ada orang yang mungkin bakatnya nggak lucu, tapi mau kerja keras, mau latihannya, mau disiplinnya, bisa juga. Dia dulu nggak lucu, kami semua tahu, teman-temannya juga tahu. Ketika dia nyampe final itu adalah karena dia udah melewati prosesnya dan memang bener lucu, gue akuin, Firza lucu. Gue paling impressed justru waktu gue pertama kali ngejuri dia waktu roasting Anies. Paling impressed, gue kaget karena dulu stand up-nya nggak gitu. Dulu stand up itu tanpa persona. Iya. Orang tolol aja. Terus jadi bagus. Keren. Lu bayangin Kak, gue kan kerja jadi videografer nih. Mungkin ini foto gue atau mungkin ada Iya, beberapa dia foto dulu gua. kerja jadi videografer. Gue ikut kelas pecahkan ini, hitungannya 2 tahun, 2 semester. Tiap Ngikutin. minggu ada open mic dari Comedy Gym, terus pecahkan. Kemis ya. Jadi kami tiap Kemis, tiap Jumat tuh ada open mic. Open mic itu tempat untuk belajar stand up lah. Yang hari Kemis tuh, di Comika Comedy Club di Wijaya 1. Yang hari Kemis tuh dua-duanya bisa ditonton umum. Cuman yang hari Kamis tuh cuman anak-anak stand up Indo yang profesional yang naik. Kalau yang hari Jumat itu gratis, nontonnya gratis. Siapapun boleh naik, lu boleh naik. Ini kru-kru kalau mau naik juga bisa. Naik aja 7 menit ya? 7 menit. 7 menit stand up. Nah jadi dia lama-lama mungkin mengasah diri, Mengasah gitu, diri. nyobain terus. Tiap hari gue ngerekam, jadi gue tuh ngerasa tahu ini emang nggak lucu gitu, Iya. ini lucu. Iya. Gue Keasah ya instingnya ya. Gue serap, goblok gue. Tampil goblok gue. Terlalu banyak yang gue serap. Tapi juara 2. Juara 2. Runner up. Suci berapa lu? Suci 11. Gila. Masuk sejarah dia. Masuk sejarah. Saya bakal masuk di VT suci yang orang meluk nangis itu. Itu saya langsung deketin itu. Iya, betul. Masuk saya. Pasti lu udah masuk Wikipedia-nya Suci kan? Wikipedia-nya hilang semua datanya, Mas. Hah? Oh iya? Heeh. Kok bisa ya? Jadi kan banyak kan daftar-daftarnya. Iya, iya. Sempat ada tuh. Iya. Abis itu hilang, nggak tahu kenapa deh. Jadi nggak bisa diklik begitu. Dulu udah sempat masuk. Ini gue yang ngapus deh tuh. Allah Akbar. Iseng aja. Saya padahal udah berharap centang biru saya. Anjay. Apa aja yang centang biru? Ini Nah kalau jirannya mah gampang nih. Apa? Gue bisa centang biru kalau lu mau sekarang gue centang aja. nggak usah di spidolin. Katanya mau Siapa Anda? Ada orang masuk. Emang pintunya kebuka? Warkop bawah. ini masa dilewat Bu.
lewat aplikasi tadi. Emang pakai clip-on lu? Main ngomong, emang dia pakai clip-on Kak? Enggak kan? Main ngoceh aja, sotoy dah. Saya kalau ingat Mas Panji selalu inget tahu. Tahu apa? Mana isinya? Yang sebelah situ, yang sebelah sini tahunya. Hei. Tahu. Wis ada begini, gue taruh sini ya. Iya. Ini beneran boleh dimakan dong? Boleh dong. Bukan pergimikan kan? Enggak dong. Keren. Nyambi nyemil. Aman Mbak Dela, biar gue aja dah. Nggak usah. Biar. Banyak nggak usah repot. Ini pembantu kerja dikit, ngapa sih lu diem? Saya punya rumah. Oh, punya rumah. Saya kirain pembantunya si Mbak. Dan anaknya lebih mirip kayak pembantunya Mbak. Sebenarnya adalah Mas Panji. Iya. Nah, sebelum ya podcast ini jalan, gua tuh ketemu Mas Panji, ngobrol. Mau Mas Panji, ketemu gue? Enggak, pernah ngobrol sama Mas Panji. Terus? Mas Panji, saya bakal ada ini podcast. Gimana sih caranya jadi host yang baik gitu. Setidaknya excited karena gue nih tipe orang yang kalau orang ngobrol gue nggak excited ya kayak wah gitu, nggak gitu. Lagi? Wah. Jelek banget ya. Lagi? Wah. Yang gitu. Nggak excited. Iya nggak. Bukan nggak excited, nggak bagus dilihat. Bukan nggak excited. Coba lagi. Wah. Tuh kan jelek kan? Jelek Mbak. Makanya gue bilang sama Mas Panji gimana caranya jadi host. Salah satu kuncinya adalah pokoknya nanyain apa yang beneran gue penasaran. Iya, yang kepo. Kemarin tuh gue juga ngomong Bang ke Bang Firza. Bang, aduh gue. Nggak, ini siapa sih yang paling tua? Gue manggil lu Kak, dia manggil lu Kak, lu manggil gue Bang. Siapa yang paling tua di antara kita? Bang Panji. Nggak mungkin. Bang Firza. Nggak mungkin. Saya muda. Waktu gue lahir. Seumuran. Waktu gue lahir yang lagi ngetren BTS. Saking mudanya gue. BTS mana? I want you boys. Itu apa? Lu apaan sih ya? Anyway, tadi lu ngomong apa? Iya, jadi pas mau bikin aku jadi host di season kedua ini deg-degan sama Bang Firza. Pertama, gue bukan komedian, gue bukan host. Gimana ya Bang, gue Gimana ceritanya lu menyeimbangkan. jadi host di acara ini? Kemudian bukan host bukan. Iya. Gimana ceritanya? Temennya aja. Anjay. Ada yang Enggak teman. diajak mau kerja di Jakarta nggak gitu ya? Iya gitu ya. Anjing nih emang nih Firza nih. Nggak beres dulu emang dari dulu. Ya. Salah. Anjing. Ini gara-gara lu nih. Bangsat ah. Sponder mas. Jaga image mas, sponder mas. Nggak beres banget sih lu. Masa gue lagi makan jadi kena pipi? Gila lu emang lu. Maaf ya teman-teman ya. Mereka yang menganggap Mas Panji tinggi banget loh. Ayo dong undang Mas Panji dong. Maaf ya Mbak ya. Ah, brengsek lu. Makan ya Mbak. Makan. Iya, jadi gimana ya Bang? Terus Bang Firza ngasih tahu, nih gue dapat ilmu dari Bang Panji nih. Kalau lu pengen jadi host, lu harus menanyakan apa yang pengen lu tanyain. Biar Betul. berasa gitu. Kalau Betul. lu tuh kepo, pengen Betul. tahu gitu. Ada tips tambahan sebenarnya. Apa? Berangkat dari pertanyaan yang diberikan. Supaya tetap dalam koridor yang benar. Setelah lu tanya, lu dengerin jawabannya, baru lu berpikir apa yang pengen lu tanya dari jawaban tersebut. Baru ada rasa penasarannya. Tapi soalnya kalau nggak ngikutin apa yang dibikin, nanti lu kemana-mana disuruh nanya soal politik, malah nanya jajanan gitu misalnya. Jadi harus tetap sesuai koridor, tapi ada rasa penasaran. Gunakanlah rasa penasarannya. Nah, lu pertanyaan, gue tadi merhatiin lu dari awal bagus. Ini nih nggak ada rasa penasarannya nih. Lu tuh modal aneh doang ya di sini ya. Enggak mas, saya pinter banget ini sebenarnya. Sekarang gini gue tanya, ini kan ada keyboard. Keyboard. Kursinya mana? Emang jongkok lu main begini? Aneh lu. Ini kan tinggal dibalik, saya main di sini begini. Mainnya kebalik, selama ini mainnya kebalik ya? Nah, nggak tahu, Jenius sekali. Adi MS aja nggak bisa main kebalik. Gini, Adi MS gini. Gimana? Enggak dibalik begini. Ya kenapa nggak gituin dari awal? Lah ini kan ada tembok ini ceritanya. Cerita itu. Break dance. Gini dulu dong. Sini tangan. Iya. Langsung break dance. Lu dijanjiin apa sama Firza ke Jakarta? Mas, dia yang punya ini mas dia. Keren. Lu dijanjiin apa sama dia? Tahunya enak by the way, terima kasih. Tahu susu. Tahu susu. Kenapa suka tahu susu Bang? Gue suka tahu. Tahu, tempe enggak? Tempe juga tapi tahu lebih Tahu. lebih mudah dibeli sih. Maksudnya kalau lu mau nyari tahu
kan kalau tahu susu ada, terus tahu go ada, tahu goreng iya, ada. iya, Kalau iya. tempe kan paling gorengan. Tapi bener Tempe sih, go. nggak ada. Enggak, biasanya tempe. Goblok. Enggak, tahu Emang biasanya ada. ganting sama tempe. Enggak, mana Nggak ada ada. tempe go. Hah? Nggak ada tempe susu, tempe go nggak ada. Pasti gorengan. Iya bener, gorengan Nggak, ditepungin. Dan gorengan kan nggak konsisten ya. Kalau ketemu tukang gorengan yang enak banget. Kalau yang Bener. enggak banget. Jadi ya orang biasanya beliin gua kalau nggak tahu kriuk-kriuk gitu, tahu susu. Di New York ada tahu susu. Tuh, itu. Now milk. No milk. Keren lu Birza. Keren lu. Tahu susu. No milk. Informasi baru. Tahu susu bahasa Inggrisnya no milk. Itu apaan tuh? Mampus bro. No milk guys. Masa no milk? Apa? Tofu. Tahu bahasa Inggrisnya tofu. Sudah lupakan saja. Betul. Antara kau dan aku. Iya. Keren loh. Pinter bantunya, Mbak. Keren. Di ini New York tadi nggak ada tahu susu. Pertanyaan menarik. Di New York tuh sebenarnya makanan-makanan Indonesia ada. Cuman bukan nggak enak ya. Gue mau ngomong nggak enak, tapi teman-teman gue di New York yang punya usaha makan nonton juga kadang-kadang iya. Masalahnya makanan Indonesia yang di New York itu tidak dari bahan-bahan asli Indonesia. Oke. Bahannya dari sana, sehingga nggak bener-bener otentik rasanya. Kalau mau pakai bahan-bahan dari Indonesia mahal. Gue baru tahu tuh kalau lu ke New York atau ke luar negeri deh, lu makan Thai food tuh otentik banget kan. Vietnam food tuh otentik banget. Ternyata pemerintah negara Thailand dan Vietnam tuh ada kayak kerjasama sehingga ngimpor ngekspor bahan-bahan kayak gini tuh nol pajak. Kalau Indonesia enggak, makanya jadi mahal. Kalau mau otentik mahal banget negara yang makan. Kalau mau dibikin murah, nggak enak gitu, nggak Indonesia banget gitu. Itu pajaknya buat siapa? Buat New York, orang New York. Negeri kita. Oh, kita. Jadi keluar tuh kita bayar pajak buat dari kita. Iya. Nah, tapi sekarang ada urusan tarif baru, gue juga nggak tahu ya. Tapi intinya mungkin ada, tapi gue ragu sih seenak di Indonesia. Makanya lu suka ini ya, di New York bawa sambal dari Jakarta. Iya. Ya, waktu zaman masih makan nasi, gue bawa sambal Nah, banyak sekarang banget. nggak makan nasi, Mas. Lagi ngurangin. Lebih banyak sayur, protein. Saya sih takut sama Mas Panji. Kenapa? Karena orang tua saya suka Takutnya bilang, gimana? Gimana? Dua kali lagi? Kebanyakan! Lagi lah! Tapi gue juga pengen lihat 2 kali berturut-turut. Ekornya cukup konsisten dengan ininya ya. Takut apa? gue lupa Mas. Lupa gue kayak goyang-goyang gini kayak otak gue mentok Keluar, ingatannya keluar. Enggak, kita lagi ngomongin gue makan protein sama sayur. Oh iya, gue takut karena nyokap gue dulu pernah bilang kalau sesama makan nasi sih ngapain takut. Kalau berarti Mas Panji udah makan nasi saya takut. Udah itu doang yang pengen lu sampein. Kurang perlu ya, nggak penting. Quote itu Mas. Iya. Quotes. Kuotas. Jangan kali kuotas. Dan quotes. Etes. Dan etes ya benar. Maaf, makan tahu lagi dulu. Kurang makan tahu dulu. Gue New York nggak pernah sih ke New York. Gue juga belum sih. Cuman gue waktu itu Mas Panji ada program balas di 18. Nah salah satu followernya Harry itu Hari Hartanto. Hari Hartanto diberangkatin ke New York. Itu pertama kalinya gue nonton vlog Mas Panji yang di New York. Cuman gara-gara iri gue, kata gue bagus banget ya New York ya. Jalan Enggak. kaki. Masa iya? Gue jamin. Langitnya aja beda. Itu benar. Kenapa tuh? Satu-satunya yang bisa dibanggakan dari New York tuh memang langitnya. Langitnya selalu biru. Bagus banget. Tapi sebenarnya, Nggak ada polusi di sana ya? nah sebenarnya keluar dari Jakarta juga langit Indonesia gitu. Jakarta doang aja kayak gini. Karena asap polusi dari pabrik di Banten. Bener. Semuanya masuknya ke kita yang waktu itu sempat ada isu asap nggak punya KTP, tahu nggak? Iya. Itu karena polusi, bukan polusi kendaraan. New York mobilnya lebih banyak daripada Indonesia. Langitnya masih biru-biru aja. Tapi sisanya semua yang buruk yang bisa lo bayangkan dari sebuah kota ada di New York.
banjir, macet, polusi, Berisik nggak? berisik, bau, kejahatan rasisme, pembunuhan tanpa alasan. Lah, Iya, jadi kebencian aja, pembunuhan tanpa alasan. Jadi ada orang lagi jalan, didorong aja, misalkan di subway. Dia lagi jalan di pinggir platform, lagi jalan, didorong aja pas kereta lewat, banyak banget. lah Banyak banget. kita ada kemungkinan mati tiap hari. Ada, Iya kan? kecuali lu. Kok gua? Penjahat juga bilang, ih apaan tuh? Gitu. Gitu. Takut juga sama lu. Lu lewat nih, gitu. Takut dia sama lu. Kayak orang kena ayam. Ya itu tadi lu kayak gitu takutnya. Jadi kejahatannya tinggi sekali. Kan lu, kan ada beritanya tuh yang ada orang dibakar di dalam kereta subway. Oh, Dibakar. Kan banyak banget gembel, terus ada gembel di dalam subway dibakar. Dibakar, benar-benar dibakar. Orang yang ngebakar duduk. Emang gila, banyak orang gila. tapi kan bakar tuh harus ada prosesnya, Mas. Memang. Masa dia nggak kabur? Pertama-tama ya, ini kayaknya si perempuan ini juga semua kan yang dibakar perempuan. Semua gembel tuh tidak pernah dalam kondisi sadar di dalam subway. Tidur, mabok segala macam. Jadi Gembel. mungkin itu juga gembel. Banyak yang narkoba. Di New York, orang tuh pakai drugs, bukannya gimana caranya ya? Apa sih nama drugs yang dibakar terus dibakar di atas Dan aluminium jebakan foil? dan dijawab. Kalau lu kan inek taunya. Gak jauh kan? Ini orang pakai di pinggir jalan, orang pakai di pinggir jalan. Apa yang di gini ini? Ada deh mereka kayak mungkin kayak putau crack kali ya yang dibakar di atas aluminium foil, tin foil gitu, terus gitu baru asapnya ke atas. Itu di pinggir jalan, orang mabuk tuh di pinggir jalan. Jadi New York itu cuman kelihatan bagus di video aja. Baunya setengah mati. Bau tuh kota Manhattan, bau sebau bau. Campuran bau pesing sama bau ganja kan legal di sana. Karena semua orang kencing sembarangan, terus udah gitu orang bisa nyemen sembarangan, kotanya tuh bau, bener-bener bau. Dan nggak kelihatan, lu kan nggak tahu kotanya bau kalau nonton di film kan? Iya. Iya, tapi aslinya bau. Ada beberapa daerah kalau misalnya kita lihat di film itu, aslinya bau tuh daerah. Tahu, karena emang bau. Berarti nggak ramah anak dong? Nggak ada orang, bukan nggak ada ya, tapi maksudnya orang nggak mau menumbuh kembangkan anak di Manhattan. Maunya kayak gue di Queens, di Brooklyn juga orang sebenarnya nggak mau. Di Queens, jadi Queens Park Ranger gitu. itu tim bola, itu tim bola Inggris. Bukannya itu dari kota? Iya, tapi ini beda kan itu Inggris, ini kan Queens. Oh, jadi, iya. Jadi New York itu, kalau Jakarta punya Jaksel, Jakbar, Jaktim, Jakun, Iya. New York itu punya Staten Island, Brooklyn, Manhattan, Queens, sama Bronx. Oke. Tiap-tiap daerah ini dulunya tuh kota tersendiri, kayak Jabodetabek, Iya. terus berubah jadi Jakarta Raya gitu misalnya. Nah ini sekarang berubah jadi New York. Jadi Queens itu tadinya kota tersendiri. Nah yang paling ramah keluarga tuh Staten Island sama Queens. Kalau The Bronx ya namanya kita tahu lah Bronx kayak apa gitu. Terus Brooklyn juga mahal dan kejahatan tinggi juga. Manhattan kota tempat orang kerja. Jadi bener-bener mahal iya, tapi juga nggak cocok lah untuk ngembangin anak. Makanya gue ngajak keluarga gue di Queens, agak jauh. Sekolahnya tetap di Queens juga berarti? Iya. Di Amerika Serikat itu sekolah tuh zonasi. Jadi lu hanya rayon. bisa sekolah sistem rayon, kayak gue zaman gue dulu. Lu cuma bisa sekolah di dekat daerah lu tinggal. Jadi pajak rumah tuh jadi subsidi langsung ke sekolah. Jadi kalau ngeliat sekolahnya bagus, pasti perumahan sekitarnya bagus. Kalau lu nemu perumahan yang bagus, pasti sekolah terdekatnya bagus. Jadi udah akhirnya kita nyari sekolah yang lingkungan yang bagus, lingkungan yang asli untuk sekolah anak-anak gue deh. Tapi gue ngeliat di film Yip Man, kalau sekolah di Amerika. Film apa? Yip Man. IP Man. Iya tahu gue. Heeh. Lu jadi wawasan soal Amerika Serikat dari film Ip Man. Jadi kalau Apa kan National Geographic gitu loh. lah hewan-hewan itu mah. Ada juga pemetaan. Mega Cities nama kontennya. Ya, tapi di Yip Man tuh jadi kalau mau sekolah tuh harus ada rekomendasi dulu gitu. Enggak sebenarnya. Zaman Bukan. dulu kali ya. Iya, lu nonton film Ip Man. Tahun berapa itu ceritanya juga. Enggak kok. Kalau mau sekolah di situ, ini canggihnya Amerika Serikat sih. Dia nggak peduli apakah bapaknya ilegal atau sah. Anak harus sekolah. Dan syarat anak sekolah di situ hanya ngasih lihat ijazah sekolah sebelumnya, plus nilai-nilai, dan bukti tempat tinggal. Jadi kalau misalnya lu punya tagihan wifi atau tagihan listrik, itu aja lu bawa sama bukti dari sekolah sebelumnya, lu kasih lihat, boleh lu bersekolah di situ. Udah, gitu doang. Mahal nggak mas? Gratis. Sekolah negeri. Anak-anak gua sekolah negeri semuanya. Gratis, 0 rupiah. Kuliah mahal.
Anak Mas Panji di kuliah ya? Dengar nggak tadi? Enggak, saya masih mastiin. Kayak tiba-tiba kencing gitu. Gitu. Anak Mas Panji kuliah kan berarti di IPO ya? Mahal tuh berarti. Dia ngambil negeri. Dia bukan ngambil negeri, bahkan ngambil Win Amerika. kayak gitu. Tapi nggak kayak gitu sih. Di sini tuh ada universitas negeri berjaringan nggak? Berjejaring gitu. Jadi di Amerika Serikat ada namanya, di New York ada namanya CUNY, City University New York. Jadi beberapa college dalam satu kampus. Jadi universitasnya itu tersebar di beberapa gedung. Oh, oke UP kali ya? Mungkin ya, nggak tahu UI juga. itu di gua. dalamnya ada UP gitu. PNJ, itu mah Poltek. Oh, beda. Kalau ini S1. Tapi intinya apa namanya? Kayak universitas kota deh. Jadi bukan universitas negeri. Tapi universitas dari apa namanya? Anggarannya anggaran Pemprov gitu kasarnya. Pemda. Nah, dia kuliah di York College namanya. Ngambil digital Pemda media. Solo ini Mas. Orang luar kota, luar negeri digratisin juga sekolah. Bisa. Wah, enak bener ya? Memang. Pokoknya kalau mereka ngomongnya karena setiap anak berhak pendidikan, tapi alasan sebenarnya adalah kalau anak-anak imigran ini, terutama yang gelap, nggak bersekolah, nanti ketika mereka remaja jadi masalah kejahatan. Masuk akal kan? Iya. Misalkan lu berdua ilegal ke New Yorknya, terus lu punya bocah 7 tahun, terus hanya karena lu ilegal, yang 7 tahunnya nggak bisa bersekolah. Ketika 7 tahun ini 10 tahun lagi remaja, jadi masalah ini, pasti jadi kejahatan. Jadi sama mereka mending gua kasih pendidikan, iya. Bener, masuk akal. Gitu. Hebat juga orang-orang Amerika itu. Itulah, ada hebatnya, ada tololnya juga orang Amerika. Kayak kita aja, ada hebatnya, ada tololnya juga. Saya kerja di Comika nih, saya curhat aja nih. Mas Panji pindah ke New York. Betul, Kan? tahun 2022. Tahun 2022. Saya berhenti karena Comika goyang. Udah. Lu berhenti apa? Kenapa PHK sih? Berhenti. 3 kali soalnya. 2023 PHK, 2024 PHK, 2025 ada PHK. Tahun pertama saya lolos. Tahun pertama lolos. Lolos, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar isu bakal ada lagi. Nah, yang ini udah pasti nggak lolos. Udah pesimis. Iya. Kena nih gua. Iya, pindah dah saya ke tempat Musdalifah kan. Nah, Mas, saya ingat tuh kan itu goyang tuh. Bang Abdul kan bersuara. Ini kalau Comika mau selamat nih harusnya Mas Panji balik lagi ke sini. Mas Panji simpang siur diceritain katanya batasnya 3 tahun tuh di New York. Ya. Buat ngelihat karir Mas Panji sebagai stand up comedian. Ini udah lebih 4 tahun tapi balik lagi ke sana terus, Mas. Enggak, kalau sekarang sih udah fix gue balik megang Comika lagi, terus nggak ada rencana untuk ngelepas jabatan ini, gue akan terus jadi CEO di sana, di sini. Cuman anak-anak gue memang justru udah nggak mau balik ke sini. Kalau waktu tahun pertama, tahun kedua, gue pengen kita konsisten di New York, anak gue pengen balik. Sekarang anak-anak gue nggak pengen balik, mereka bilang udahlah kami ini pengen di New York, pengen fokus sekolah, pengen fokus kuliah. Bapaknya terpaksa mesti balik untuk megang perusahaan. Jadi ya udah, akhirnya gue nyangkul di sini untuk punya duit supaya bisa ngongkosin anak-anak gue yang sekolah di sana, termasuk istri gue yang megang anak-anak. Itulah kenapa gue ambil YouTube ini. Karena satu episode 100 juta gue denger kan. Gue ambil. Wow, amin. Dikasih tahu, wah gila. Kasih piaraan burung hantu. Kacau YouTube ini. Gila emang. Bersambung ini sampai 17 season. Ini kan season kedua. Insya Allah. Hampir sombra lah. Tiba-tiba bungkus besok baru tahu. Ini udah berapa episode? Udah 20. Keren. 20. Biasanya sih bungkus di ke-21 sih. Ya setidaknya nyambung dulu satu season lagi buat 3. Udah 2 season? Udah 2 season. 2. Lo masuk di season 2? 2. Season pertama? Season pertama Faisal Agung. Oh, gua ngerti kenapa dia nggak ada sekarang. Kenapa? Mahalan ya dia ya. Wah, kacau. Gila dia. Star syndrome. Dia artis. Faisal Agung, mukanya doang kasihan. Iya, kerjanya kerimbat mulu tuh. Dia lagi sibuk pengen nuker dolar, Mas. Kok bisa? Dia punya PayPal. PayPal. Jual akun game. Dia tuh gamers. Jadi jual akun gamenya di luar negeri. Transaksinya di PayPal. Iya. Nah, PayPal. Dapatlah dolar di PayPal. Dapat. Nah, biasanya dia suka nyairin dari SIM. SIM? CIMB. CIMB. SIM. CIMB Kira niaga. SIM surat izin mengemudi. Iya, gue juga
Gimana ceritanya nyairin duit pakai SIM? Nah itu lagi nggak masuk-masuk. Bingung gimana caranya nih buat nuker. Kami kemarin nongkrong inget, oh Mas Panji orang New York. Iya. Seperti Mas Panji. Tanya dong gue. Ada PayPal? Nggak ada. Lah transaksi di Tanya, ngerti nggak? Ngerti nggak? Nggak ngerti. Sekarang udah pada banyak di Amerika Serikat. Gue punyanya Waze. Kok Waze? Waze mah untuk jalan. Gue punyanya Wise. Terus apa ya? Gue ada 3 tapi gue lupa. Udah nggak pakai PayPal. Banyak yang lebih populer di kalangan anak muda. Lah itu Mas Panji kalau stand up itu dibayar pakai gituan, nggak pakai cash? Iya, pakai. Gue lupa lagi. Ada aplikasinya, ada Waze, Wus, Kereta bus. Blast. Jadi WS bablas aja nih. Pokoknya adalah app-appnya yang sering gue pakai. Tapi gue nggak pakai PayPal. Dan gue juga nggak tahu gimana caranya mindahin dari PayPal ke rupiah. Ya gagal dapet PayPal. Iya, udah biarin aja. Tapi lagi Mas Panji aneh kalau- jual-jual begituan. Mas Panji kalau balik ke New York itu masih stand up Mas? Masih. Dengan dibayar berapa? $5? Gue yang bayar $5. Oh bayar ya? Kalau open mic kan kita yang bayar. Oh. Iya, aneh banget emang New York. Cuma New York yang kayak gitu. Tapi aktif, ada aja yang naik. Banyak. Karena semua orang tuh ingin emang itu iya apa ya gimana caranya ngasih tahu ya, itu prinsip dasar ekonomi aja. Ada demand ya ada produk gitu. Jadi komedian di New York tuh banyak banget. Jumlah komedian di satu kota New York lebih banyak daripada jumlah komedian satu Indonesia. Banyak banget karena panggung yang tersedia juga banyak. Comedy clubnya ada lebih dari 30 di satu kota. Sehingga komika-komika yang anak-anak muda ini juga ingin manggung di situ. Tapi kan untuk bisa dipercaya untuk manggung di comedy club kan mesti lucu dulu. Untuk lucu open mic. Open mic saking banyaknya komediannya orang disuruh bayar. Karena kalau enggak ngebludak kan. Ketika disuruh bayar tetap mau bayar. Ada yang bayar $5 plus minum. Ada sih open mic gratis tapi penuhnya bukan main. Habis itu satu orang cuma 2 menit, 3 menit latihan apa gua. Berarti orang ini banget ya, kayak niatnya usaha lebih tinggi ya. Karena dia sekali open mic bayar, nggak lucu rugi banget gitu. Betul. Orang gua pada minggu itu open mic 3 kali sehari. Wah, ada GoFood kayaknya tuh di depan. Enggak, Ada GoFood ya? bukan. Lu beliin tahu terus beliin Tempego. Sorry, Habis iklan. tahu gue Tempego. Apa tadi gue sampai mana? Sampai Iya, gue sehari 3 kali open mic berarti $15. Setelah gue manggung seminggu, open mic seminggu, berarti 3 kali 5, 15 kali 5 lu hitung sendiri lah ya. Dapat job stand up akhirnya di sana. di Amerika Serikat. Dibayar $2. Boncos kata gue. Banyakan keluarnya daripada masuknya. Tapi emang gitu kehidupan di New York. Yang mata uang yang dicari sama komika itu adalah stage time atau kesempatan untuk manggung di depan penonton beneran, bukan di depan open mic. Itu lebih berharga daripada rupiah, daripada dolar. Jadi mereka nggak perlu dibayar, yang penting gue bisa manggung di depan penonton beneran. Tapi mereka materinya sama kayak ini nggak? Indonesia tuh lagi musim miskin. Orang miskin semua. Terus lagi musim yang kayak Gojek, banyak Gojek. Gojek Iya. itu musiman nggak gitu? Iya, tapi musimannya udah lewat. Maksudnya? Karena kan di New York stand up itu dari tahun 50-an akhir 60-an awal. Ada tren-trennya, ada tren darknya juga ada tapi udah lewat. Ada tren yang one liner tapi udah lewat, maaf. Jadi tren-trennya ada. Segala macam jenis komedian, segala macam jenis joke ada di New York. Dan gue yakin komika Indonesia pindah ke New York dengan bahasa Inggris seadanya bisa sebenarnya pecah. Yang paling berat dari berkarir di New York itu bukan masalah stand up-nya. Duitnya ngidupin diri sendiri. Bayar $5. Sekarang lu bayangin, lu pindah ke New York, pengen punya karir. Tapi lu mesti ngeluarin duit dulu. Gocap ya. Iya, 5.000 tuh 80 $5 tuh kali 15.000 berapa? 80-an. Iya, bayangin. Lu mesti ngeluarin itu. Belum untuk makan. Itu juga, kalau lu cuma ngeluarin $5 per hari, karena lu sayang duit, ntar nggak cepat lucu. Berarti nggak ada komedian yang dibayar besar gitu? Ada, tapi kalau udah, jadi segitiganya tuh, apa ya, di bawahnya lebar banget yang nggak dapat duit, di atas itu lancip banget yang dapat duit. Ada. Kan Tapi dikit orang kayak Jerry Seinfeld, Eddie Murphy, Chris Rock, Trevor Noah, Hasan Minhaj, itu semua tinggal di New York. Duitnya kaya raya mereka. Cuman di bawah-bawahnya tuh banyak banget yang gila, gue ngelihat di depan mata gue, ini orang lucu-lucu banget, tapi masih susah. Masih susah. Jadi emang pendakian karir stand up, sebenarnya pendakian karir apapun di Amerika Serikat,
emang tinggi sekali. Mas Panji enggak ini berkuar-kuar dengan orang-orang Amerika itu. Kalian harus berkomunitas harusnya gitu. Enggak ngapain anjing. Siapa gue bangsat? Kau untuk stand up Indo. Di sini. Iya. Di sana gua kan Ngeluarin nggak di jelas. Gua di sana itu ibarat lu di sini. Di celah-celah stadion. Iya, nggak ada yang peduli. Tapi kan akhirnya ada stand up Indo New York kan. Gue yang bikin sendiri itu. Satu lagi siapa? Hari Hartanto. Udah 2 dong. Udah berdua doang. Oh, 3 sama Saprila. Saprila ada mahasiswa, dia anak stand up Indo Solo, kuliah S2 di New York. Terus dia juga Dia tinggal sendiri dong. tinggal sendiri. Kenapa lu mau kawinin? Enggak. Nah di New York Lu punya bini kan? udah punya. Iya, berapa bini lu gue lupa? 1 berapa Oh, bininya? Anaknya berapa? Gue pikir banyak bini lu. Itu. Tapi masih suka pijit? Apa? Enggak. Berarti tinggal sendiri. Maksudnya kayaknya apa karena terlalu banyak ini? Terus nggak ada komunitas. Kalau komunitas kan akhirnya yang banyak ini dibulet-buletin gitu. Enggak. Komunitas Secara komunitas umum ini. orang di Amerika Serikat emang nggak berkomunitas saja, sangat individualistik, sendiri-sendiri. Nggak ada tuh sharing komunitas, nggak ada kayak lo habis stand up terus, mau gua kasih masukan nggak ada kayak gitu-gitu. Berarti kombut tuh budaya sini dong? Iya, Oh di Amerika nggak ada kombut? nggak ada. Ngebadanin, budaya sini. Oh. Di Amerika Serikat, untuk yang nggak tahu ngebadanin itu, kalau lo perhatiin stand up comedian mau stand up, kayak misalkan Firza mau stand up nih, biasanya di backstage tuh dia komat-komat sendiri. Dia tuh kayak lagi membawakan joke-nya, tapi Iya, powernya turun setengah. Oke. Gitu kayak kalau petinju kan sebelum tinju kan lu suka ngeliat dia shadow practicing kan, penari di belakang panggung Penyanyi kayak juga gitu-gitu. vocalizing dulu di Betul. belakang, oke. Nah, komedian tuh suka ngebadanin itu istilahnya. Dan itu cuma di sini, di Amerika Serikat nggak ada. Nggak ada. Makanya gue udah nggak pernah ngebadanin. Udah nggak pernah gue. Iya ya. Iya, sejak 2022. Coba tanya, opener gue, Komodo Menoy atau opener gue di Manchester nggak pernah ngeliat gue ngebadanin lagi. Pakai handset nulis-nulis lagi itu nggak pernah. Nggak pernah. Keren Kalau gue banget. pakai earphone sih dengerin lagu atau nonton stand up gitu, tapi nggak pernah lagi. Karena ternyata nggak perlu. Itu cuman ritual aja. Buat jaga emosi ya. Iya. Nah berarti kalau kombut itu cuma ada di Indonesia, penemunya siapa mas? Yang Radit menyetus kayaknya. pertama kali untuk Kayaknya kita Radit. ngobrol. Radit. Kayaknya Radit ya. Bang itu Radit. itu pertama kali keluar waktu Radit nge-mentor Suci 1. Terus kan dari peserta Suci 1 ilmunya diturunin kemana-mana gitu kan. Ya, dari Radit seingat gue. Nah lu kombut sama siapa bang? Nggak ada kombut. Karena Bang Radit, yang gue tahu ini, Bang Rais tuh kalau Bang Radit mau spesial, pernah Bang Rais tuh ngebantuin nge-build ya. Apa lu ngomong sih? Nah itu ngebangun fondasi-fondasi materinya. Oh. Nah Mas Panji tuh siapa temen ngobrol dia? Di sini apa di sana? Di sini? Lu? Enggak mungkin. Nggak ada gue nulis sendiri. Di Amerika juga? Iya. Wah, susah nggak ngadaptasi sama jokes-jokes Amerika itu? Kalau dia beradaptasi susah dan lama banget. Gue dari Januari sampai Juni tuh nggak lucu sama sekali. Nggak lucu sama sekali. Materi solid, ditranslate. Gue materinya nggak translate. Gue sempat mencoba translate materi bahasa Indonesia gue ke bahasa Inggris nggak kena karena kan ada konteksnya. Konteksnya nggak sama gitu. Nah itu baru mau gue tanyain. Iya. Kenapa? Beda nggak sih sama di sana sama di Indo? Beda karena pertama gaya komedi, ini kita spesifik ngomongin New York ya. Iya. New York itu kan udah nonton stand up dari tahun 60-an. Jadi tuh mereka tuh nggak terlalu kena storytelling kecuali bagus joke-nya. Mereka tuh pengennya joke-nya cepet gitu. Lu naik langsung lucu. Makanya susah buat gue beradaptasi karena untuk orang yang nontonin stand up gue dari lama, gue tuh ngoceh panjang gitu. Joke gue tuh panjang-panjang. Sehingga formatnya mesti gue ubah, mengubah gaya stand up itu nggak mudah gitu. Abis itu waktu gue pertama kali ke New York, gue tuh mencoba jadi stand up comedian yang sama ketika gue di Indonesia ngomongin sosial politik gitu-gitu kan. Pas gue kesana ngomongin sosial politik tuh nggak ada yang merhatiin, nggak ada yang nyimak. Baru ada abang-abangan yang bilang jangan ngomong sosial politik, di sini mah udah ada ribuan kali jutaan yang kayak gitu. Lu ngomongin yang orang nggak tahu aja. Tadi lu sempet ngomongin soal Indonesia, coba cerita soal Indonesia. Ketika gue mulai ngomongin soal Indonesia, baru orang mulai merhatiin. Itu aja belum lucu. Mesti nemuin konteksnya gitu. Mesti ngomongin Indonesia dalam konteks yang mereka ngerti. Karena orang Amerika nggak tahu Indonesia. Kenapa Bang Panji bisa menilai kalau Bang Panji itu nggak lucu di sana? Karena waktu gue open mic nggak ada yang ketawa, Del. Diem semuanya. Pahit di atas panggung. Orang gue pernah nangis di Battery Park ngadep patung Liberty, Mbak Liberty lagi. Ngapain gue di sini kan lucu-lucu. Udah putus asa. Nggak ketawa, bayangin lu naik ke atas panggung pengen bikin orang ketawa, nggak ada yang ketawa 6 bulan lu kayak gitu. Sehari 3 kali, seminggu 5 kali, 15,
60 kali sebulan dikali 6, 360 kali gue stand up nggak ada yang ketawa. Pahit itu. Pahit sepahit-pahit. Itulah yang kami rasakan Mas Wajid. Itulah makanya saya Yang sekarang kita- saya sekarang simpati sama anak-anak stand up yang bocil-bocil tolol ini. Bayangkan perasaan Mas Panji jadi juri suci. Makasih. Hancur dunia kita. Itu mentolol aja. Buka pintu tuh hitam putih semua, ya Allah, dunia apa ini? Tapi kan gue kan baik, gue kan juri baik. Enggak. Oh enggak ya? Aji Pratama pernah lu gotong gitu dibawa keluar. Oh iya. Suka bosan gue. Kalau nggak audisi suci tuh dari jam 8 pagi sampai jam 3 pagi kadang-kadang. Wow. Panjang banget dan ada 500 orang yang lucu kayaknya cuma 50 dah. Sisanya nggak lucu. Jadi kadang-kadang kalau gue bosan ada satu orang yang nggak lucu, gue samperin, gue gotong. Gue bawa keluar ya. Udah keluar lu gitu. Kadang gue sapu deh. Iya kan? Iya. Nggak lucu soalnya. Mas Panji tuh Ahmad Dhani-nya stand up Indo. Anjay. Gitu. Iya. Iya. Wah, penjilat banget ya. Penjilat lu. Ngejilat orang kan nggak ada polanya. Apa lagunya Ahmad Dhani? Ya. Neng neng nong neng. Oh, itu yang lu Apa tahu. neng neng nong neng? Ya, kita lagi ngomongin kompetisi, Mas. Ahmad Dhani kan itu juga lagi kompetisi Idol dibeli lagunya. Oh iya gitu ya? Nggak tahu, gue pernah nonton Idol. Kayaknya terakhir kali Idol gue ngikutin Dirli deh. Wow. Lama banget sama Iya. Mei. Sama ini Ferry kan? Ferry Afi. Mei. Mike. Mei. Mei. Yang cewek, juara satunya cewek, Mei. Oh, gua nggak tahu. Oh, beda kompetisi kayaknya. Juara satu cewek. Mm-mm. Iya bener. Siapa ya? Season 1 tuh cewek juara satunya. Nggak tahu. Dirli kan juara 2. Juara satu siapa? Rini nggak sih? Ihsan Tarore. Ihsan Tarore. Itu terakhir yang gue ikutin. Wow. Abis itu gue udah nggak ngikutin lagi. Tapi kalau itu dibalik gimana, Mas? Gini. Enggak, maksudnya kalau misalkan materi di New York udah pecah nih. Tanggepin di dulu dong Indonesia. jok gue, tanggepin dulu jok gue. Kembali, Mas. Iya, makasih. Apa? Kalau dibalik di New York pecah nih materinya, dibawain ke Indonesia pernah nggak? Pertanyaan menarik. Pernah nggak ya gue? Bahasa Inggris gue Indonesiain. Pernah, Mas. Suka tidur, maaf. Maaf suka ketiduran. Nggak tahu. Kayaknya belum pernah deh. Kayaknya belum pernah. Dan kayaknya mungkin nggak pernah karena nggak kepikiran, nggak dapat konteksnya aja. Nggak dapat konteksnya. Tapi nggak pernah. Berarti yang materi Mens Rea kemarin tuh full, cuman di Indonesia doang, nggak pernah dicoba di luar negeri. Ada materi Mens Rea? Iya, materi Mens Rea. Karena kan beberapa tuh kayak Indonesia culture. Iya, enggak, tapi itu Mens Rea waktu itu ditulis untuk orang Indonesia, untuk penonton Indonesia. Setahun gue nulisnya. Dia posisi juga kan ada yang di bagian New York kan. Mas. Iya, tahun 2024 itu tuh gue lagi tour show bahasa Inggris gue namanya 10,000 Hour ke 20 kota di dunia. Open mic pertama untuk Mens Rea itu di Berlin. Open mic kedua untuk Mens Rea itu di Vienna. Jadi gue lagi tour bahasa Inggris untuk show bahasa Inggris. Terus gue minta tolong PPI kumpulin dong orang Indonesia, gue pengen ngetes. Sekalian open mic. Iya, open mic. Tolong pengen ngetes materi Mens Rea di Berlin gue pertama kali. Gue bilang kumpulin 30 orang juga cukup, nggak usah gede-gede. 100 orang. Ya udah, habis itu gue open mic pertama kali di situ. Soalnya gue dikasih tahu Odi, Mas Panji yang Mens Rea ini persiapannya bagus banget kata dia. Persiapan secara materi. Jadi di open mic-in materinya nggak beda jauh. Terus pas hari Mens Rea kan ada yang cek mic kan. Mas Panji bawain materi juga kan. Semuanya persis kan. Iya, betul. Full. Malamnya Full persis. tampil semuanya persis juga. Betul. Buset, kok bisa begitu Mas? Bisa jadi kayak ke setting gitu langsung jalan aja. Karena saya legend. The Anjay. founder, Yes. Yes. legenda hidup, Yes. Master Limbat. Enggak, itu bos lu dulu. Itu bos Tapi lu legenda dulu. hidup. Iya, tapi gue pernah dengar suara Limbat. Ternyata Limbat medok ya. Medok. Aslinya, iya gue pernah dengar. Tapi itu karena gue sering latihan aja. Itu materi udah gue latih setahun. Banyak komika nulis pas mau bikin spesial. Bener nggak? Iya. Poster aja dulu naik baru nulis kan. Gue mah udah ngumpulin materi dari lama. Gitu, jadi udah hafal luar kepala. Tapi bagus banget. Emang lu nonton? Lah saya lempar-lemparan tomat di panggung luar. Oh iya benar gue inget. Iya. Nonton. Lu manggung di bawah Tribandra. Manggung di Lu bawah. wawancara Tias dari Pita Kuning juga ya. Benar. Iya. Terus lu nonton sebelah mana? Nonton sebelah kiri. Ini panggung, saya sebelah sininya. Gold berarti.
Gold. Iya. Saya nonton di situ. Keren. Saya suka karena sama kayak Bitsu bagus. Bitsu bagus. Iya. Bagus. Dela nggak nonton. Nggak nonton, Iya. kasihan deh lu. Seru. Hati-hati penjilat nih bang. Bisa jadi dia cuma Bener. datang terus Tukang pulang. bohong lu. Bener, ngono. Ngopo ngono. Datang 5 menit terus pulang. Nonton sampai beat akhir. Beat akhirnya malah jadi meme. Iya bener. Banyak banget meme. Teng 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 teng. Iya betul. Tahu nggak ada di Twitter saya lihat Mas. Mas Panji kan bercandain mulu nih. Mas Raya nggak apa-apa kali ya di spill ya. Iya nggak apa-apa. Mas Panji di Mas Raya kan bercandain mulu. Kamu Intel ya, kamu Intel ya. Iya. Gue ngeliat di Twitter Mas, ada orang gini ngomong. Ini Mas Panji apa kalau nggak salah. Mas, kayaknya depan saya Intel deh. Iya. Soalnya selama nonton nggak ketawa. Terus Iya. saya ngeliat dia buka grupnya namanya aneh. Iya, Tahu iya. nggak ngebaca kan Mas? Waktu itu emang ada intel karena kan kalau di show stand up gua itu ada keamanan yang mantau penonton, takutnya penonton naikin handphone terus ngerekam. Emang nggak boleh bang? Nggak boleh ngerekam video, nggak boleh ngerekam audio, diusir, handphonenya disita. Terus ada satu bapak-bapak duduknya di Emerald. Iya. Dia duduk di Emerald, ketahuan ngerekam, disamperin sama usher gue, disuruh hapus. Terus kan kalau abis lo hapus videonya kan langsung masuknya kan ke Sampah. Sampah. Bukan. Abis lo hapus kan langsung kebuka folder foto album. Masuknya ke foto album. Isi foto-foto polisi di situ. Intel beneran nih. Anjing ngeri banget. Tapi jadi lucu karena di dalam mention ada joke catat tel gitu kan. Ternyata emang ada intelnya beneran. Jadi waktu itu kalau nggak salah ada gue sebut aja deh. Yang pasti polisi minta undangan lebih dari 100. Di mana? Untuk nonton mention ya? Polisi minta undangan lebih dari 100. Dan ketika lagi stand up, gue bisa ngelihat siapa-siapa aja yang menurut gue ada orang, gue nggak ngeliat yang di Emerald, tapi gue ngeliat ada orang di Diamond. Datang bapak-bapak, datangnya terlambat, udah pasti nggak appreciate acara, udah pasti bukan datang karena dia fans. Selama acara nggak ada ketawa-ketawanya sama sekali, bapak-bapak. Polisi itu yakin yakinnya gue. Pak Anies kali. Anies ada di belakang, Iya, benar. sendirian ada. 10.000 penonton itu. Ada 10.000 penonton. Wah, merinding. Wow. Sebagai gue juga pelaku stand up comedian ngeliat 10.000 tuh, wah Allah. Siapa lagi orang yang bisa di sini nih? Nah, Trimantra ini mau ada Bubar, show. Trimantra mau bubar. Trimantra bubar aja. Jangan dong. Dengan Trimantra ini mau ada show, tour. Kasih wejangan bang. biar bisa 10.000 minimal. Iya. Yang kecil dulu ya 100. Jauh banget 10.000 ke 100. Panjang nih ntar gua ngocengnya nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Lu ke berapa kota? 4. Apa aja? Palembang, Bandung, Jakarta, Malang. Finalnya Malang. Alasan memilih kotanya apa? Ini tempat kami berasal semua. Kecuali Bandung. Kalau Bandung karena beberapa tour, Bandung masuk sebagai kayak ritual selalu masuk gitu buat tour orang. Bohong. Benar. Bandung karena banyak teteh-teteh cantik kan. Mas-masnya juga cantik. Enggak. Gue sih akan selalu usul kalau mau tour jangan lebih dari 4 kota dan 4 kota pertama tour lu jangan keluar Jawa karena ongkos. Iya. Dan tour pertama nggak usah dulu ngomongin soal profit, nggak usah. Mulai aja dulu, bikin semurah mungkin. Nggak usah, makanya jangan, kalau gue sih jangan ke Palembang, berat ongkosnya, semurah mungkin. Kalau bisa jalan darat semuanya lu pakai. Terus baru show pertama itu jadi modal untuk bikin show kedua. Lu modal wawasan, jadi lu tahu berapa fanbase lu, harga segini kena atau enggak. Terus berapa umur fanbase lu. Jadi lu bisa ada bayangan, tahun depan gue di kota yang sama tapi nambah, atau di kota yang sama tapi jumlah penontonnya sama tapi harganya naik gitu. Jadi show kedua itu adalah hasil pembelajaran dari show pertama. Ini show pertama ini pokoknya eksperimen murni lah. Ini adalah hasil dari sini. Baru tur ketiga atau show ketiga, lu nyari duit. Jadi jangan khawatir kalau penontonnya cuma 30, cuma 20. Jangan terus nggak dirawat fanbase-nya. Gitu. Tapi sih masukan gue yang paling penting adalah jangan kemahalan. Nanti kalau misalkan terlalu mahal, boncos, rugi, trauma, malah nggak bikin tur kedua. Padahal kan udah pasti semuanya harus ada prosesnya kan. Ntar kalau misalnya lo nggak bikin show kedua, jadi nggak bisa punya karir. Gitu. Tapi gue ngomong sama ini, gue lupa. Ulangi. Tapi gue ngomong sama ini. Lagi? Lagi. Pada gila sih. Saya pakai tenaga, lebih keras dikit. Jangan napuk sendiri. Tak gitu. Sama Mas Muslim apa sama siapa ya? Kayaknya Mas Muslim. Terkadang Tretan. juga,
Kalau misalkan takutnya, kalau misalkan kita dengan harga terlalu rendah gitu, agak dipikir orang terlalu murah gitu, terlalu murahan. Makanya kayaknya ngambilnya kami tuh standar di 125. Murah, kemahalan nggak itu Mas? Apa standar? 125 bertiga? Enggak lah, pas. Pas Kan- lah kan? Kan ini agak panjang tapi jadi agak serius. Gue seneng Nggak ngajar apa-apa, begini nggak aja. apa-apa, nggak apa-apa. Ada biaya, ada harga, ada nilai. Paham bedanya nggak? Biaya adalah angka yang keluar untuk bikin satu bungkus tahu susu. Biayanya nih. Bahannya, minyaknya, tukangnya, kemasannya, biayanya. Harga nggak mungkin sama dong angkanya sama biaya. Kalau biayanya 20.000, masa harga jualnya 20.000? Boncos dong, Iya, benar. ya kan? Harga adalah angka yang lu tetapin untuk dijual. Bisa jadi biaya produksi dikali 2, ini terserah lo nih harganya. Biaya produksi dikali 3, biaya produksi ditambah 20%, terserah deh. Nah, nilai adalah angka imajiner yang ada di benak konsumen. Nanti dia akan ngelihat barang kayak gini harganya A, sesuai nggak ya? Ya, ini mah kemahalan. Nggak layak nih segini 50.000 gitu misalnya. Ada juga yang merasa nilainya ini lebih tinggi daripada angka yang di kepala dia. Nah, yang paling penting untuk dipikirkan adalah kira-kira gimana caranya membuat orang merasa barang gua bernilai atau lebih tinggi nilainya daripada harga yang gue bayarkan. Gimana caranya? Harganya 125, tapi nilai yang gue dapat berasanya lebih mahal dari 125. Ini tuh hal-hal lain yang ada hubungannya sama komedi. On time. Sekarang kalau misalnya harga tiketnya 125, terus katanya mulai jam 7, jam setengah 9 masih soundcheck. Bete kan? Bete lah. Harganya 125 tapi mulainya on time. Happy nggak lo? Happy. Nah jadi ada banyak hal-hal yang bisa kita pikirin gimana caranya supaya acara ini tuh nilainya tuh oke di mata penonton. Makanya gue selalu bilang kalau lo mau promo jangan dulu kasih tahu harganya. Kasih tahu dulu apa yang mereka dapat. Kalau orang nggak ngelihat nilai dari barang itu, yang dia lihat harganya aja. Makanya gue kalau bikin promo kasih tahu tempatnya di sini, konsepnya kayak gini, ininya begini. Pas mereka bilang, anjir kerennya, harganya segini. Sehingga mereka bilang, oh wajar sih. Emang bernilai tinggi nih. Malah dipikir-pikir jatuhnya murah nih. Kalau kayak gini. Ketimbang orang nggak tahu apa-apa, harganya segini. Mereka bilang, di apaan 125.000? Radit aja sendiri 200.000. Kan gitu kan? Gitu. Jadi Ada hantu yang nggak suka sama harga. gue nyebut Radit ada yang jatuh nih. Yang mengerikan sih. Arwah Raditya Dika. Takut ini. Takut. Ya gitulah. Segitu aja dulu. Itu aman berarti. Ya. Tapi menurut tadi kamu? nggak boleh lebih dari 4 kota. Kalau kata gue ya, Oh, kenapa? ya biar nggak terlalu mahal turnya. Sebenarnya yang gue hindari itu adalah saking ruginya jadi nggak bisa ngerjain lagi, itu aja. Padahal show pertama tuh pasti rugi. Pasti. Atau tipis lah. Kalau misalnya lu nggak mikir dengan benar dan nggak berhitung dengan benar, gue takutnya jadi mesti berhutang. Banyak pasti ada orang pengen bikin sesuatu sampai ngutang-ngutang, ngutangnya nggak bayar, langsung trauma. Malas gue bikin show lagi lah, yang badan aja gue utang. Ya lu salah ngitung. Jangan mahal-mahal kalau mau bikin karya pertama. Tom, misalnya gini deh, ngambil contoh dari acara Mas Panji yang bakal jalan nih. Bolt. Anjay, masuk promo nih gue. Set. Yoi, keren. Pinter saya ini. Kenapa ya Bolt? Nah itu gimana kalau seandainya Mas Panji mau promo ke orang? Step-stepnya tuh apa aja? Sebelum kita nyebut harga berarti kan? Gue cerita Bolt and Balt itu apa. Bolt and Balt itu komedi versus Kadela. Memversuskan dua orang botak problematik. Panji Pragiwaksono dan Coach Justin. Ini dua orang botak kontroversial. Gara-garanya gue waktu itu pernah ngeliat di Twitter ada yang bikin meme, daftar orang botak problematik. Ada gue, Deddy Corbuzier, Coach Justin, Andre Rosiade, Celos, Oki Rega. Pas gue liat meme anjing lucu banget ini. Terus gue pikir kayaknya lucu kalau orang ini dikumpulin di satu acara. Ide Bolt and Balt tuh lahir dari situ. Nabrakin dua orang botak. Jadi nanti ada adu antara sepak bola sama stand up comedy. Coach Justin sama gue akan adu 3 babak. Adu stand up, adu wawasan bola, sama debat soal timnas. Tanggal 4 Oktober. Ini kalau nggak salah rencananya tayang sehari sebelum. Lu bisa nonton langsung di Balai Kartini atau nonton live streaming. Beli tiketnya di loket.com.
@boldbalt. Coach Justin stand up. Stand up. Dia bakal stand up. Penasaran. Open mic berarti. Nggak mau dia. Dia nggak mau open mic, dia yakin lucu. Itu botak aneh banget tuh, bukan cuma aneh pilihan klub Liga Inggrisnya, aneh otaknya memang dia itu. Dia yakin dia bisa lucu tanpa open mic. Ya nanti kita lihat. Pokoknya babak pertama gua sama coach, dan bukan cuma gua. Tim pundit versus tim stand up. Tim pundit isinya dia, Pangeran Siahaan, Panji Suryono. Tim stand up isinya gue, Oki Rengga, Afif Safi. Tiga-tiganya tuh stand up ngikut 6-6 semua gagah. 6-6 ya? Iya. Semua Kecuali babak. debat. Di bagian stand up, 6-6-nya akan stand up. Di bagian debat, 6-6-nya akan beradu 3 lawan 3. Di babak terakhir, di debat soal timnas, kami akan one on one. Soal timnas saja topiknya ada 4. 1, apakah cinta Indonesia harus dukung timnas? Menurut lu gimana? Kalau cinta Indonesia wajib banget dukung timnas kan? Iya. Kalau lu enggak? Kalau enggak. Yang satu lagi, lebih pro STY atau pro Patrick Kluivert. Yang satu lagi, apakah timnas akan lolos Piala Dunia? Sama yang terakhir, setuju atau tidak sama diaspora. Nah itu bakal didebatin antara gue sama Coach Justin. Tiket bisa dibeli. Tiket bisa dibeli. Loket.com. Loket.com dengan Harga? Gue lupa lagi. Gak hafal, tapi lihat aja di loket.com, pasti ada. Spanji emang jualan jago nomor 1. Enggak, biasa aja Kak Dela. Jualan jago, Fred. Bola. Enggak, bola. Boleh mau salaman. Bola. Set. Gokil. Anjay. Nggak nyampe. Gue pakainya ke situ, ternyata nggak nyampe. Gua tuh Sundulan gue tidak terlalu keras. Salah satu bentuk jualannya Mas Panji yang pernah diajarin ke gue ini. Boleh nggak dibocorin itu? Apa tuh? Yang apa? Yang nggak harus. Apa yang nggak harus? Bla 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 bla. Kalau gue lupa kalimatnya apa, pokoknya intinya, nih, lu nggak harus beli ini, tapi kalau lu mencari yang kayak begini, belinya di sini gitu. Apa sih? Apa sih? Nggak Mas pernah Panji gue waktu itu Dela. ngajarin jualan Nggak pernah, gitu. gila dia Dela. Nggak ada Mas. gue ngomong kayak Ada, gitu. sumpah. Gimana ya caranya? Coba ingat lagi. Nih, Mas Panji orang ini. Lupa gua. Pokoknya lu nggak harus. Nggak pernah. Pokoknya intinya tuh ngebuat orang supaya beli barangnya. Pokoknya kalau lu mencari yang kayak begini ya di sini belinya. Gua nggak harus memaksa lu mau beli, tapi kalau ada ini lu belinya di sini. Gimana gitu, Bang? Apa nggak pernah? Ada, gua lupa. Nggak ada. Ingat nggak lu? Enggak, apaan sih? Apalagi Dela. Lupa caranya. Nggak ada. Bang, terakhir. Kasih wejangan Bang Firza. Katanya dia itu pengen nyingkirin Bang Panji dari dunia stand up comedy. Enggak, jangan itu dulu dah Mas Panji. Gimana Ini fitnahnya caranya? anjing juga nih gue lihat. Bangsat. Ini aja Mas Panji. Gimana caranya sponsor masuk? Dia mau nanya kenapa diganti Ini pertanyaan. dulu aja, ini lebih penting gimana caranya sponsor masuk ke sini dong Mas Panji supaya saya panjang. Ini Iya, urusan bener keluarga sih. nih masalahnya. Bener sih. Apa Bang Sponsor Firza itu- kita ganti Bang Panji aja ya? Ya kan? Jadi bener Inilah karma lu nge-kick si Faisal Agung. Masa enggak saya kick. Hah? Enggak saya kick. Siapa yang nge-kick? Keren. Bukan gua. Gua mau di sini host Kalau mau magang. brand masuk, brand tuh masuk cuman karena 2 alasan. Yang nonton banyak atau yang nonton sesuai. Ya udah, lu pikirin aja. Kalau lu mau bikin yang nonton banyak, berarti banyak-banyakin ngundang tamu-tamu kayak Panji, siapa gitu. Kan maksudnya bukan Panjinya, maksudnya kayak kemarin udah berata kan. Iya, bawa aja bintang tamu supaya viewership-nya ketarik sama si bintang tamu tersebut. Sehingga subscribernya mungkin kayaknya kalau nggak salah sekarang sih sekarang sih masih 1000-an kan. Makin lama makin tumbuh, terus ya ada waktunya lah, ada waktunya untuk nanti viewership-nya, subscribernya banyak. Atau sesuai dengan target market mereka. Nah, dua-duanya tuh ada positif negatifnya. Yang satu lama perjuangannya, yang satu butuh apa ya, keberanian. Kalau lu bilang warna gua A, ya udah A. Jangan terlalu istilahnya ya, maaf kalau ada yang tersinggung, jangan terlalu ngebanci. Jangan terlalu pengen ngambil semua gitu. Ya lu A aja udah. A, nanti lama-lama lu akan memanggil brand-brand yang karakternya sesuai sama lu. Bentuk sendiri. Walaupun masih sedikit, gue selalu pakai contoh ini. Dulu, gue lupa tahun berapa, tapi waktu itu Coca-Cola pernah bawa Piala Dunia ke Indonesia. Piala Dunianya, kan waktu itu sponsor Piala Dunia Coca-Cola. Terus si Piala Dunia yang aslinya dikeliling-kelilingin, dibawa dari ke negara, termasuk Indonesia. Waktu itu Pak SBY yang megang pialanya. Nah terus mereka bayar, si Coca-Cola tuh bayar
akun-akun untuk ngepromoin si itu ada gue, ada siapa segala macam. Termasuk ada akun namanya Info Supporter. Tapi waktu itu followersnya cuma 5.000. Terus gue mikir kan, kenapa ya Coca-Cola bayar akun yang followersnya cuma 5.000? Karena walaupun cuma 5.000, 5.000-nya adalah pendukung sepak bola. Sesuai sama target market. Iya. Nah jadi pilihannya dua, brand masuk antara karena yang nonton banyak atau karena yang nonton sesuai dengan target market dia. Kalau lu nggak yakin bisa dapat duit dari penonton banyak dalam waktu dekat, perkuat warna karakter ini. Sehingga lu bisa memancing brand yang sesuai. Misalnya warnanya adalah anak muda banget. Sehingga lu bisa kebayang tuh brand-brand apa aja ya yang bakal masuk ke sini karena anak muda. Atau misalkan kontroversial, warnanya si konten ini adalah kontroversial. Lu akan menarik brand-brand yang berani dengan yang kontroversial. Ada kan yang kayak gitu kan? Si apa namanya minuman alkohol yang sponsorin Boris Uus Vibe itu kan karena warnanya spesifik gitu. Jadi ada dua cara yang bisa lo ambil, ya harus ambil dan harus konsisten. Ketika lo udah bilang ambil itu, ya udah jalan aja terus. Nggak usah yang ya tapi kok nggak berhasil dan segala macam. Ya pasti butuh waktu. Pelan-pelan. Nah, pertanyaan dari dia. Usul gua sebelum ada sponsor, lo nggak usah minta dibayar lah. Tahu susu aja berdua, aman, ya nggak? Kru juga happy gak dibayar. Lu nggak dibayar udah. Ngapain di sini kita ya? Semua tahu susu. Sekarang Lu mau nanya apa tadi? Gimana caranya dia? Kasih wejangan. Untuk Katanya Bang Firza Firza mau apa? menggantikan gue. Iya. Dia pengen Pertama, banget. kurang-kurangin pijit. Enggak, Bang. Mahal kan? 750.000 simpen aja. Semua stand up Pijit kenapa mulu. tukang fitnah semua sih? Orang gue pernah ketemu sama lu di Delta, ngapain lu Firza? Gitu. Ngapain Mas Panji ke Delta? Oh, gue mah sering ke Delta. Udah gue jadi materi stand up tahun 2016. Yang paling gede apa? Saya difitnah Bang Abdur tamatan SMP. Semua orang Padahal kan percaya. tamatan SD. Enggak, Mas, lebih parah ini. Ini lebih parah. Tapi kalau misalnya, gue mendukung lu untuk menggantikan gue Firza, karena kan Cie. masa gue mulu, masa Radit mulu, Ernest mulu. Kalau saya habis ngeliat Bang Arif Brata, saya pengen jadi kayak Arif Brata. Betul, keren dia, betul. Kan kemarin Komikaze Jogja, pecah banget, Mas. Iya, gila Gue dia. langsung ngeliat perjuangan seberat apa nih yang dilewatin dia nih sampai Iya. bisa sebagus itu. Mesti ditonjok orang sepatan lu. Jangan gitu, Mas. Jangan yang bagian itu, perjuangan yang lain Lu gitu. Ada yang tahu kasusnya nggak dia pernah ditonjok, pernah menyinggung masyarakat sepatan dia. Rumahnya digeruduk, cobain lah dipukulin sama warga. Nggak mau. Oh nggak mau. Padahal itu nggak udah, bisa sukses kayak Brata. udah ada Bang Awe ya, udah bisa. ada Pak Ajis, presiden, Iya. udah ngejagain masih Yang tetap namanya kena juga pukul. orangnya ratusan, yang datang ratusan. Mas Panji dah jadi presiden, suruh ngurusin ada orang yang digebukin gitu, mau nggak? Presiden stand up Indo, Mau lah. tiba-tiba Bu Warwer digebukin. Mas Panji berangkat ke Oh kalau Cikarang. bunuh Warwer apa mati juga nggak apa-apa bunuh Allah Warwer. Mereka tahu nggak sih bunuh Warwer siapa? Nggak Nggak tahu. tahu. Ada stand up comedian, lucu dia orangnya. Nggak ada leher. Nggak ada leher gitu. Ya bunuh Warwer. Tapi Mas Panji nggak pernah mau jadi stand up presiden? Enggak lah. Ngapain orang gue founder? Lah, kok Ernest juga? Iya sih. Ya kan Ernest kan presiden pertama, presiden pertamanya founder. Setelah itu masa founder mulu. Benar. Nggak ada regenerasi dong kalau founder lagi. Siapa kemungkinan presiden setelah Pak Ajis? Firza Logi. Enggak, saya nggak mungkin. Faisal Agung. Tambah lagi itu mah. Dia tidur aja masa 23 jam. Hidupnya cuma sekali dia. Mati kali tuh. Masa tidur 23 jam? Kuatan tidur dia. Siapa? Wah, gue juga nggak tahu sih. Ininya tinggi banget, standarnya tinggi banget, Ajis. Iya. Siapa ya? Nggak tahu gue. Arif Brata. Arif Brata. Arif Bang Brata. Oki Rengga tegas. Galak dia, mukul mulu kerjanya. Tapi itu berarti beneran ya? Oke enggak? Mulu, ah. Oh banget. Dia kan prinsip dia adalah pukul dulu tanya belakangan. Kayak cukup dan ntar kita yang dipukul. Dia bisa nyamperin, sumpah. Terima kasih Mas Panji. Terima kasih Bang Panji. Bang Oki sama tahu deh.